Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter terus melakukan persiapan menjelang laga pembuka Serie A musim 2022-2023 melawan Lecce di Stadio Via del Mare. Kemarin waktu Italia, skuad tim Inter melakukan sesi latihan bersama pada sore hari dengan San Angelo, tim yang berasal dari Serie D. Pertandingan berakhir dengan skor 11-0 untuk Nerazzurri berkat gol-gol dari Dzeko, Calhanoglu, Lukaku, Dumfries, Mkhitaryan, Gagliardini, Lautaro, Correa, dan Casadei. Pelatih Inter Simone Inzaghi bertekad memaksimalkan pemain serba bisa yang dia miliki di skuadnya musim ini dengan menggunakan pemain dalam peran yang berbeda dan mungkin bereksperimen dengan formasi baru. Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Nerazzurri memiliki sejumlah pemain yang mampu bermain di kedua sisi lapangan dan juga mampu bermain di posisi 3 bek dan bek sayap termasuk Danilo De Ambrosio, Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Raul Bellanova. Inzaghi ingin menggunakan rotasi semacam ini untuk membuat tim tetap dalam kondisi segar. Sementara itu, Inzaghi juga mempunyai dua pemain di lini tengah, yaitu Christian Aslani dan Henrikh Mkhitaryan, yang memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa posisi berbeda. Aslani dapat bertindak sebagai backup yang baik untuk Marcelo Brozovic atau Nicolo Barella. Sementara Mkhitaryan dapat memainkan peran box-to-box Mezzala, seperti yang diperankan Hakan Calhanoglu. Selain itu, ia juga dapat digunakan sebagai nomor 10 dalam sistem 4-1-2 atau bahkan sebagai second striker. Andrea Pinamonti dilaporkan akan menjalani tes medis bersama Sassuolo besok atau Jumat waktu setempat, setelah Sassuolo mencapai kesepakatan biaya transfer dengan Inter seharga 20 juta euro. Hal ini diklaim oleh Sky Sport Italia bahwa kubu Nerazzurri dan Nero Verdi telah menemukan kata sepakat perihal kepindahan Pinamonti. Dan selanjutnya hanya perlu menyelesaikan formalitas yang tersisa sebelum transfer sang pemain diumumkan secara resmi oleh kedua klub. Sassuolo juga telah menemukan kesepakatan personal dengan Pinamonti dalam pembicaraan baru-baru ini yang membuat mereka berhasil menyingkirkan Atalanta dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Pinamonti berusia 23 tahun ini adalah jebolan Akademi Muda Inter Milan dan pernah dipinjamkan ke Frosinone, Genoa, dan terakhir Empoli. Dia telah mencetak 24 gol dengan 7 assist dalam 106 penampilan di ajang Liga Italia Serie A. Wingback Inter Robin Gosens menyebut bahwa kondisinya semakin membaik setelah pulih dari cedera otot yang dideritanya saat pramusim. Dalam sebuah wawancara dengan Inter TV, pemain Jerman berusia 28 tahun itu menyatakan bahwa kondisi dan performanya sudah mendekati puncak menjelang bergulirnya musim 2022-2023 yang diawali dengan laga tandang melawan Lecce pada minggu ini. Gosens sebelumnya harus menepi dalam beberapa laga pramusim Inter Milan karena mengalami masalah otot, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah ia akan dapat secara konsisten tampil prima selama musim depan. Dia punya tanggung jawab yang besar karena ia merupakan pemain yang dipilih sebagai pewaris Ivan Perisic di sayap kiri tim dalam jangka panjang, sehingga kondisi cederanya tentunya menjadi perhatian serius. Namun Gosens mengaku cederanya telah sepenuhnya pulih dan dia merasa optimis akan dapat berkontribusi banyak untuk menciptakan gol.
Saya merasa lebih baik, terutama setelah pulih dari cedera terakhir yang membuat saya absen selama beberapa hari. Kami pun siap untuk pertandingan hari Sabtu dan kami memiliki keinginan besar untuk melakukannya dengan cara terbaik, ujar Gosens. Inter memasukkan bek Borussia Dortmund Manuel Akanji dalam rencana transfer prioritas mereka untuk perkuat lini pertahanan tim asuhan Simone Inzaghi. Hal ini diklaim oleh jurnalis Italia Fabrizio Biasin bahwa Inter Milan telah mengajukan bek berkebangsaan Swiss tersebut dan akhirnya menurunkan dalam daftar prioritas transfer mereka untuk menambah kedalaman lini pertahanan. Sedangkan target lainnya yakni Francesco Acerbi dari Lazio dijadikan sebagai rencana cadangan. Anggaran yang tersedia di Inter saat ini adalah 0. Ada nama-nama besar yang terkait dan kepergian Skriniar masih mungkin terjadi, ujar Biasin. Inter memiliki beberapa situasi yang mereka perhatikan, salah satunya adalah Akanji yang tidak tersedia dengan status bebas transfer, tetapi mereka dapat menemukan cara untuk dia. Opsi lainnya adalah Acerbi. Mengontraknya akan menjadi kemungkinan karena dia tidak akan bertahan di Lazio. Gelandang muda Inter Lucien Augoume dilaporkan tengah diminati 3 klub Ligue 1 Prancis, yakni Reims, Troyes, dan Lorient. Corriere dello Sport menyebut dalam laporannya bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan membuat keputusan dalam 48 jam ke depan terkait masa depannya di tengah minat serius dari 3 klub Prancis. Augoume sebelumnya telah menolak tawaran dari klub yang baru promosi ke Serie A Cremonese karena ia tertarik untuk melanjutkan masa peminjamannya di Prancis. Selama memperkuat klub Prancis FC Brest musim lalu, sang gelandang mendapat menit bermain secara reguler dan menikmati musim yang positif untuk perkembangannya. Inter dilaporkan telah memasang kembali logo perusahaan cryptocurrency Digital Bits di situs web resmi mereka. Sebelumnya logo Digital Bits dicabut dari situs resmi Inter sebagai buntut dari kesalahan fatal yang dibuat oleh Digital Bits selaku sponsor utama di jersey Nerazzurri karena tidak melakukan pembayaran dalam angsuran perdananya. Akan tetapi situasinya kini tampaknya sudah mulai membaik. Sebagaimana dilansir AFC Inter 1908 bahwa logo perusahaan blockchain itu sekarang muncul kembali di situs resmi Nerazzurri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada perkembangan positif dari upaya kedua belah pihak menyelesaikan konflik sponsorship. Dua pemain muda Inter, Raul Bellanova dan Andrea Pinamonti masuk bagian dari rencana pelatih timnas Italia, Roberto Mancini. Sebagaimana dilansir Corriere della Sera bahwa Mancini ingin membangkitkan kembali kejayaan skuad Italia dengan para pemain muda. Dan duo Nerazzurri yakni bek sayap Raul Bellanova dan penyerang Andrea Pinamonti menjadi pemain yang sangat diinginkannya. Bellanova baru saja bergabung dengan Inter sedangkan Pinamonti sedang dalam proses kepindahan ke Sassuolo. Mancini benar-benar serius dalam mempersiapkan timnas menyusul kegagalan mereka menembus Piala Dunia 2022.